Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Jember, akan menyampaikan hasil diskusi terkait demonstrasi kontekstual topik 2 pada pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas MIPA 2, kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rifka Putri Purfiansyah. Saya Muhammad Naufal Arif. Saya Navita Putri Damayanti. Dan saya Ahmad Aldian Malik. Oke, baik. Mari simak diskusi kelompok kami. Yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Bisa slide selanjutnya? Oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru itu sendiri perlu memikirkan tindakan yang masuk akal nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda pada setiap siswa sendiri atau setiap peserta didik. Maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar atau murid yang kurang pintar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri lebih mengutamakan kepada karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Hal itu penting dilakukan oleh guru karena tiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama atau perilaku yang sama. Kemudian terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu konten atau isi, yang kedua itu proses, dan yang ketiga itu produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Mas Malik. Oke, bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Jadi, dalam pembelajaran itu harus fokus pada kompetensi dasar dalam pembelajaran. Sedangkan yang kedua itu adalah peserta didik itu aktif dalam bereksplorasi. Nah, dalam hal ini di bawah bimbingan guru dan arahan, pembelajaran berdiferensiasi ini harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiga mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar. Jadi, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik ini diakomodasi di dalam kurikulum. Maka dari itu perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat itu ada pengelompokan peserta didik. Nah, dalam pengelompokan ini dilakukan secara fleksibel, semisal bisa secara mandiri, berkelompok berdasar tingkat kecerdasannya, atau berkelompok berdasarkan modalitas belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait bagaimana pembelajaran berdiferensiasi pada proses. Nah, pembelajaran berdiferensiasi pada proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang disampaikan. Nah, guru perlu memberikan peserta didik bantuan belajar. Guru harus mengamati setiap peserta didik yang mana yang membutuhkan bantuan dalam proses belajarnya. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, Bagaimana cara menerapkan strategi diferensiasi pada proses? Jadi ada beberapa strategi ya. Bisa dilanjutkan, Mbak, slide-nya. Oke. Cara melakukan strategi ini yang pertama mengembangkan kegiatan bervariasi. Oke.
Mengembangkan kegiatan bervariasi ini bisa kita lihat dengan menggali informasi mengenai materi pembelajaran dari beberapa media berdasarkan beberapa gaya belajar peserta didik. Seperti yang kita tahu, gaya belajar peserta didik itu ada 3. Yang pertama adalah audiovisual, yang kedua itu adalah kinestetik, yang ketiga adalah visual. Oke, kegiatan yang bervariasi ini contohnya kalau dalam audiovisual kita bisa mengembangkan suatu kegiatan menganalisis suatu video pembelajaran lah di suatu LKPD. Nah, itu contohnya yang audiovisual. Kemudian yang kedua, kinestetik, kita bisa melakukan pembelajaran seperti praktikum atau praktikum online gitu. Itu juga bisa contohnya sebagai kegiatan bervariasi. Yang ketiga adalah visual. Kita bisa juga mengajak peserta didik itu berkeliling lingkungan ya, contohnya ya. Kita bisa memberikan gambaran kepada peserta didik. Misal dalam pembelajaran biologi itu juga bisa kita melihat tanaman di sekitar sekolah. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua yaitu adalah kegiatan berjenjang, yang dimana semua siswa atau peserta didik itu akan bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Dan itu pun dilakukan dengan dukungan dan tantangan yang kompleks yang berbeda-beda. Jadi ya nanti peserta didik itu dalam pembelajarannya kita memberikan tantangan terus menerus sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan fasenya bisa seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu adalah yang ketiga yaitu membuat agenda individu untuk peserta didik. Jadi ya dalam membuat agenda individu tersebut, guru membuat tugas untuk dikerjakan siswa sebagai pekerjaan umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang terkait dengan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka siswa boleh mengerjakan tugas individu yang lebih khususnya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan. Baik, selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik dan mendorong siswa memanfaatkan waktu. Seperti itu. Selain itu juga memberikan waktu untuk siswa agar dapat mempelajari topik secara mendalam. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pengelompokan. Nah, penggunaan kelompok ini sudah disusun secara fleksibel, jadi sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat maupun gaya belajar peserta didik. Seperti itu. Baik, dan yang terakhir yaitu menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Nah, pertanyaan ini akan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih menarik. Misalnya, dalam materi fisika terdapat bab terkait pemanasan global. Nah, guru dapat memberikan arahan peserta didik untuk bereksplorasi seluas mungkin untuk membuat sebuah karya yang dapat dituangkan dalam bentuk infografis, video, artikel, atau hal menarik lainnya yang sesuai dengan minat dari peserta didik. Kemudian, pertanyaan pemandu yang diberikan harus disesuaikan dengan level dari kemampuan peserta didik itu sendiri. Oke, baik, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam, mulai dari kesiapan belajarnya, profil belajar, serta minat dari peserta didik itu sendiri. Sebagai guru harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.